Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa yusolli ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Pemirsa rahimakumullah, banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita hingga kita tidak mampu menghitung. Bahkan salah satunya di tengah pandemi seperti ini, kita harus bersyukur karena ada nikmat yang masih harus kita syukuri, yaitu nikmat ditundanya ajal ya. Mengenai nikmat-nikmat ini tentunya kita harus senantiasa belajar bersyukur. Jika belum bersyukur, maka kita harus belajar bersyukur. Tidak usah nikmat yang besar-besar, tapi nikmat yang kecil-kecil saja. Nikmat yang receh ya, yang kita anggap kecil, tapi Masya Allah gitu ya. Nikmat kecil saja itu merupakan satu anugerah dari Allah. Baik, pemirsa rahimakumullah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu ya, seringkali disebut sebagai kanud ya, dalam Al-Quran disebut kanud ya, di Quran surat Al-Adiyat ayat 6 ya. Jadi kanud itu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat ya. Innal insana lirabbihi lakanud ya, sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Quran surat Al-Adiyat ya. Nah, sementara Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ya'udul masaibu wa yangsal. Naam, ya, orang yang kanut itu adalah orang yang terus-menerus menghitung musibah demi musibah, lantas dia melupakan berbagai nikmat yang telah Allah beri. Nauzubillah min dzalik. Nah, nikmat ini adalah perkara yang harus diingat. Kenapa? Karena dengan mengingat-ingat nikmat ini hadir rasa syukur kita. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kebanyakan, ini nih yang agak gak enak ya, kebanyakan memang wanita menjadi penduduk neraka karena sifat tidak mensyukuri nikmat. Nauzubillah min dzalik ya. Di hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Nauzubillah, hadis riwayat Bukhari ini. Mungkin tanpa sadar kita mengatakan ke suami ya, ayah nih atau papa nih nggak pernah mengerti aku, ya Allah, papa nih nggak pernah, kata-katanya nggak pernah gitu, padahal pernah ya. Nauzubillah ya. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat pemberian suami kita, ya maka seperti itu ya. Tidak syukur nikmat gitu ya. Ya padahal hakikatnya nikmat itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa rahimakumullah, bahkan ya, berterima kasih kepada orang yang telah memberi ya, itu merupakan bentuk syukur nikmat kita. Pemirsa rahimakumullah, kita harus belajar juga dari Nabi Ayub mengenai syukur nikmat ini ya. Masya Allah, Nabi Ayub itu luar biasa, diberikan ujian berupa penyakit yang lama sekali ya penyakitnya ya. Nabi Ayub ya penyakit berupa penyakit kulit. Nah, kalau kita dikasih penyakit kulit, nggak usah jauh-jauh, yang gatal-gatal aja ya. Ya Allah, subhanallah, rasanya nggak enak. Apalagi seperti Nabi Ayub ya. Nah, Nabi Ayub ini tidak pernah menghitung musibah ya. Karena Nabi Ayub merasakan bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak dari musibah yang dia dapat. Ya, subhanallah. Nabi Ayub ini diberi sehat 70 tahun, bahkan ia diberikan sakit yang lumayan berat untuk ukuran manusia ya. Tapi Nabi Ayub ini masih bersabar ya, masih terus menambah kesabarannya. Karena nikmat yang diperoleh itu masih lebih banyak dari musibahnya. Ya, ini menurut beliau ya. Ya, Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub itu mendapat musibah 18 tahun ya. Ada yang mengatakan, Ka'ab mengatakan bahwa Ayub mengalami musibah 7 tahun, 7 bulan dan 7 hari ya. Nah,
Jadi penderitaan Nabi Ayub ini kita harus bisa belajar ya. Kadang kita sakit yang kecil aja, sedikit aja, aduh kayaknya menderitanya begitu luar biasa, padahal mah nggak seberapa. Kadang-kadang kita perlu juga melihat penderitaan orang lain supaya kita bersyukur ya. Nah, sampai Nabi Ayub istrinya pun gitu ya meninggalkan beliau karena apa tadi? Karena tidak tahan ya dengan penderitaan yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Nah, pemirsa rahimakumullah, perkara bersyukur ini juga berkaitan dengan sabar dan ikhlas kita ya. Karena ikhlas dan sabar itu adalah hal yang harus dilatih. Orang tidak akan menjadi ikhlas, orang tidak akan menjadi sabar kalau tidak ada latihannya. Kata Rasulullah, barang siapa pura-pura sabar maka lama-lama jadi sabar. Sementara ikhlas ini adalah hal yang harus diperbarui secara berkala. Orang awalnya mungkin saja dia ikhlas, tapi lama-lama bisa hilang keikhlasan itu ya. Maka kita harus memperbarui ikhlas kita juga ya, kita harus memperbarui sabar kita juga dalam rangka kita mensyukuri nikmat hidup. Kenapa nikmat hidup? Di era pandemi ini banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang baik yang wafat karena wabah COVID ya. Subhanallah, ini sangat menyedihkan. Tapi Allah tidak melakukan itu pada kita, artinya kita masih diberi penundaan ya. Karena kematian ini adalah masalah giliran saja ya. Bukannya oh ya yang tua duluan, enggak. Kematian itu tidak mengenal tua atau muda, ini masalah giliran. Tapi memang sebagian besar saya melihat orang-orang yang saya kenal yang soleh dan soleha wafat karena COVID ini. Dan ini adalah satu pelajaran untuk kita bahwa kematian ini bisa datang kepada kita kapan saja ya. Pemirsa rahimakumullah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang diberikan kepada kita itu memang tidak terhitung jumlahnya ya. Tidak terhitung banyaknya. Bahkan kalau kita mencoba melakukan hitungan itu gitu ya, ini tidak akan kita mampu. Kenapa? Karena saking banyaknya ya. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, pastilah tidak akan mampu melakukannya ya, nggak mampu kita ya. Ini di Al-Quran ya, dikatakan seperti itu. Karena mensyukuri nikmat Allah ini antara lain bukan cuma ya mensyukuri dalam hati, tapi juga mensyukuri dengan cara lisan ya. Ya, sering kali mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin ya, alhamdulillah ya, seraya dikuatkan dalam hati kita, di dalam hati betapa Allah itu maha baik kepada kita ya. Allah itu maha sayang ya. Allah itu masih memberikan kita kesempatan ya. Nggak usah jauh-jauh, bahkan di rumah kita sendiri alhamdulillah anak-anak sehat, anak-anak pinter ya, suami baik, ini harus disyukuri ya. Kalaupun ada hal-hal keburukan lainnya, kita masih syukuri, alhamdulillah masih bisa berteduh di rumah ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak kedinginan ya. Alhamdulillah nggak punya mobil, masih ada motor ya. Nggak punya rumah, masih bisa sewa, masih bisa ngontrak ya Allah ya. Jadi nikmat-nikmat itu masih bisa kita hadirkan. Karena apa? Biasanya kita mampu melakukan itu hanya pada saat dalam keadaan positif ya. Bagaimana kalau dalam keadaan negatif? Ini agak susah. Oleh karena itu, perbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Karena hablum minallah kita bagus, insya Allah hablum minannas, hablum minal alamin, semuanya juga akan diperbaiki ya, otomatis tuh. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah buruk, wah kusut hidup kita ya. Lalu bagaimana ada orang hubungan dengan Allahnya sangat buruk, tapi kok kayaknya enak gitu ya, kayaknya dia lancar-lancar aja urusan, harta makin banyak, punya segalanya. Jangan salah ya, siapa tahu itu adalah bentuk istidraj ya, nikmat yang diberikan Allah pada saat dia berbuat kemaksiatan. Nanti pada saat dia jatuh atau susah, Allah nengok aja juga enggak. Nauzubillah, kita tidak ingin itu terjadi. Maka syukur nikmat yang harus kita lakukan ya, misalnya adalah bagaimana kita menggunakan kesehatan kita. Nah, kita lihat sekarang ini yang menderita COVID itu udah bukan 1, 2, 3, 100, 200 ya, banyak sekali di seluruh dunia. Semua sedang menderita, bukan negara kita aja ya.
tapi kita masih bisa jalan kemana-kemana gitu ya, masih bisa warawiri, masih bisa ngurus anak. Masya Allah, ini juga harus disyukuri, nikmat sehat. Maka cara kita mensyukuri nikmat sehat adalah dengan berolahraga ya, jangan lupa berolahraga, dengan makan makanan yang halal dan bergizi. Nah itu juga termasuk mensyukuri nikmat ya, mensyukuri nikmat pendengaran nih, Allah kita masih bisa dengar nih, alhamdulillah. Mensyukuri nikmat masih bisa ngomong. Ada orang stroke nggak bisa ngomong, susah ngomong aja susah gitu ya. Ada orang nggak bisa ngelihat, kita masih bisa ngelihat nih, walaupun mungkin matanya udah 4 nih ya, udah 4 kacamatanya ya, pakai kacamata, tapi ala kulli hal masih bisa ngelihat ya. Masya Allah, saya memiliki teman yang kacamatanya udah tebal banget tuh, susah, tapi baca Qurannya tuh luar biasa ya. Sering kali membaca Al-Quran, bahkan sampai begini-gini ya, deket gini. Artinya apa? Dia masih mensyukuri penglihatan yang mungkin sudah diberikan sedikit itu ya. Masih, alhamdulillah masih bisa baca Quran katanya gitu. Ada orang yang tidak melihat ya, sulit membaca Al-Quran ya. Nah pemirsa rahimakumullah, kita juga harus merasakan yang namanya kemudahan yang diberikan Allah ya. Mudah banget nih dapat halal yang halal di tanah air, apalagi nih kalau yang tinggal di Australia ya, mungkin di negara-negara non muslim, mau cari yang halal aja mungkin susah ya, tapi berusaha mencari ya untuk senantiasa mendapatkan makanan yang halal. Masya Allah, itu jangan dikira usaha kita mencari makanan halal ya, ini adalah satu perbuatan amal yang baik. Ini dilihat sama Allah, wah hambaku sedang berusaha untuk makan makanan yang halal. Ketika saya menetap di Moskow ya, di Rusia, susah juga tuh makanan halal ya. Nyari, ya Allah kemana-mana itu cuma bisa ngebayangin pengen makan yang enak gitu ya, tapi ya cuma bisa dilihat aja, nggak bisa dimakan. Ini juga bagian dari usaha kita ya, ketika kita mencari makanan yang halal walaupun jauh disamperin, itu adalah salah satu bentuk syukur nikmat. Pemirsa rahimakumullah, menurut Imam Ghazali ya, mensyukuri itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ilmu ya, yang kedua adalah keadaan, yang ketiga adalah perbuatan ya. Ilmu itu dengan menyadari bahwa kenikmatan yang diterima itu semata-mata hanya dari Allah saja, bukan yang lain. Bukan karena saya, karena dia, bukan karena makhluk, bukan, tapi karena Allah. Haza min fadli Rabbi ya, semua ini karena keutamaan Allah aja, karena kasih sayang Allah gitu ya, karena perhatian Allah kepada kita ya. Maka kita menyatakan kegembiraan itu karena sudah memperoleh nikmat. Sedangkan amalnya adalah menunaikan yang sudah pasti menjadi tujuan yang dicintai Allah ya. Karena Allah sudah memberi kenikmatan pada kita, maka kita mentaati ya perintah Allah dan menjauhi larangannya, samaan wa ta'an kepada Allah itu. Nah, bagaimana syukur dalam bentuk amal? Ya, syukur dalam bentuk amal itu berkaitan dengan amalan hati, anggota badan, dan lisan. Ya, kaitannya hati adalah kita sengaja berbuat kebaikan ya, dan merahasiakannya kepada seluruh makhluk misalnya ya, seperti itu, supaya ikhlas kita. Cuma Allah aja nih, karena Allah aja, jadi sedekah nggak bilang-bilang, karena hanya untuk Allah aja ya. Nah, hubungannya dengan lisan adalah dengan mengucapkan tadi hamdalah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, ya wallahu akbar, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat-kalimat thayyibah itu yang kalau kita ucapkan ya, insyaallah itu menenangkan hati kita ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu bagaimana mensyukuri nikmat? Kaitannya dengan anggota badan ya, ya kita melakukan ketaatan kepada Allah ya, dengan ibadah-ibadah ya, tidak mempergunakannya untuk maksiat, ditahan tuh ya. Mau gibah tahan dulu lisannya, mau ke tempat yang buruk tahan dulu langkahnya ya, pengen melakukan satu kemaksiatan tahan tangannya gitu ya. Maka dengan demikian nikmat itu harus disyukuri dengan menggunakan yang bisa kita lakukan dengan amal tadi. Begitu juga dengan harta ya. Harta yang kita miliki itu hanya untuk kebaikan saja, karena ini adalah bentuk syukur nikmat, yaitu apa saja? Untuk nafkah diri ya, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk kaum duafa, untuk yatim ya, zakat, infak, sedekah
ya. Ini termasuk nikmat harta ya, dengan mempersembahkan harta itu adalah untuk Allah, untuk jihad fisabilillah, untuk menegakkan syiar Islam. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa amalan syukur disertai keimanan, keyakinan ya dengan Allah, ini adalah ya penghalang turunnya siksa Allah. Yang harusnya mungkin kita mendapatkan siksa Allah, ditahan sama Allah, nggak jadi. Karena apa? Manusia ini telah bersyukur ya. Bahwa kita juga ya insya Allah ya, kita tidak akan mengalami krisis yang terjadi kalau kita beriman dan bersyukur. Di Quran surat An-Nisa ayat 147 ya, bahwa tidak Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Kita banyak melakukan dosa, itu ada satu kepastian karena kita manusia ya. Tapi kalau kita bersyukur, beriman ya, maka insya Allah Allah menangguhkan hukuman itu untuk kita ya. Bukan berarti ya kemaksiatan yang merajalela, bukan berarti orang-orang yang soleh juga tidak melakukan kesalahan. Tapi orang-orang soleh itu melakukan kesalahan, dia berdiam diri, dia menahan diri, dia menyesali ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah untuk menutupi keburukan-keburukan kita ya. Maka jika kita ingin ditambah kenikmatannya, maka kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya. Tapi sayangnya sedikit sekali manusia yang bersyukur ya, sehingga seringkali kesusahan-kesusahan itu kita dapatkan, dan ini adalah ulah kita sendiri. Nauzubillah. Pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya tiap hari nih kita syukur nikmat nih. Kalau ada kesusahan, kalau ada musibah, lalu kita merenung dulu, ya Allah kok begini amat, ya Allah kok dapat musibah, tapi ya Allah Masya Allah ya masih bisa lihat, masih bisa mencium, masih bisa merasakan nikmatnya angin yang sepoi-sepoi gitu ya, masih bisa merasakan nikmatnya persahabatan, masih bisa merasakan yang namanya makan enak juga nikmat. Ada sariawan dikit aja dah udah susah makannya kita ya. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat-nikmat Allah, walaupun mungkin kita anggap sedikit nikmat itu, walaupun nikmatnya itu kecil gitu bagi kita, tapi bisa jadi ketika kita bersyukur nikmat yang menurut kita kecil, tapi pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu pasti dari saya pribadi. Jika yang benar itu hanya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.